Tentang pemeriksaan tadi Pak, gimana Pak? Udah makan Pak? Pak, maaf. Salah Pak, mau kemana Pak? Sini loh Pak. Pak, salah Pak. Gimana Pak? Kemarin pembagian untuk perkaranya bagaimana itu? Diperiksa untuk PK atau kasasi Pak? Semua tanya kan sebuah penyidik ya, semua sudah disampaikan. Oh, siapa? Oh iya, berapa pertanyaan tadi Pak? Tanya soal koperasi itu Pak? Atau ada yang lain Pak? Bukannya kan penyidik aja. Ada perkara yang lain ya Pak, selain inti dana Pak? Kenapa sih Pak nggak berkenan jawab Pak? Yang satunya lagi terlihat buru-buru, bahkan juga ada perkataan yang melemparkan, tanya aja Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Zatmika Dika, di channel Saiful Zaman. Sahabat semua, tentu sahabat juga tahu mengenai Anies Baswedan. Ya, siapa yang gak kenal beliau ya? Yang sekarang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ya, yang semoga nantinya juga akan lanjut untuk memimpin bukan hanya Jakarta. Amin. Nah, dia nih, selain dari kemarin bikin heboh di mana Anies Baswedan ini sempat digugat dan dinyatakan kalah, tapi di luar dugaan bagaimana cara Pak Anies Baswedan ini merespon mereka. Dan kayaknya nggak ada juga tuh dari pelapor yang ujung-ujungnya bakal jadi ditahan. Nggak ada kan? Kalau ada, coba sahabat sebutin siapa. Nah, ini ada satu lagi nih yang unik dari Bapak Anies Baswedan adalah di mana Pak Anies Baswedan ini kemarin kan sempat dipanggil oleh KPK. Pak Anies dipanggil sebagai saksi terkait kasus pengadaan tanah di Munjul. Ya, orang kan biasanya ya kalau dipanggil KPK, keluar-keluarnya itu wah gimana gitu kan, tegang atau gimana gitu. Ini enggak, Pak Anies ini beda. Bahkan sahabat juga bisa lihat nih sebagian video di mana Pak Anies keluar dari gedung KPK. Jadi tadi alhamdulillah sudah selesai memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan. Ada 8 pertanyaan yang terkait dengan program pengadaan rumah di Jakarta. Pertanyaan yang menyangkut landasan program dan seputar peraturan-peraturan yang ada di Jakarta. Lalu ada 9 pertanyaan yang sifatnya biografi formil, tanggal lahir, dan itu ada 9 sebenarnya. Tapi yang menyangkut program perumahan ada 8. Sebenarnya tadi sudah selesai mungkin sekitar jam setengah 1. Tapi kemudian lebih panjang untuk mereview, memastikan bahwa yang tertulis itu sama. Tuntas tadi semua, kira-kira jam berapa ya? Jam 3 ya mungkin. Lalu selesai. Saya berharap penjelasan yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat bagi KPK untuk menegakkan hukum, menghadirkan keadilan, dan memberantas korupsi. Harapannya penjelasan-penjelasan tadi bisa membantu untuk KPK menjalankan tugasnya. Menyangkut substansi, nanti biar KPK yang menjelaskan. Dari sisi kami tentang apa yang menjadi program seruan. Itu saja barangkali. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya, sahabat bisa lihat kan gimana ekspresinya saat keluar. Bisa menghadapi pers dengan santai, kalem, masih tetap banyak tersenyum gitu kan. Ya, nah ini yang menjadi viral di mana Pak Anies ini mendapatkan banyak pujian dari para netizen. Seperti yang dikutip di inews.com ini. Anies banjir pujian dari netizen usai diperiksa KPK. Weh, gimana ya? Aneh, biasanya kan orang kalau udah dipanggil KPK, wah, bukan pujian yang ada, cemoohan, serangan gitu. Ini malah dipuji.
Nah, biar gak gagal paham, mari kita simak beritanya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi Selasa tanggal 21 bulan 9 tahun 2021. Anies diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul. Alhamdulillah, senang sekali bisa terus membantu tugas KPK. Siang tadi memberikan keterangan untuk membantu KPK dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi terkait dengan sangkaan kasus korupsi di Perumda Pembangunan Saranajaya. Lanjut lagi, ini semua adalah bagian dari ikhtiar kita bersama dalam kapasitas apapun untuk terus-menerus mendukung usaha memerangi korupsi, termasuk untuk membantu KPK dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi. Ya, kita tahu lah ya, di mana Pak Anies juga dulu pernah menjadi rektor di salah satu universitas dan beliau menjadikan anti korupsi menjadi sebuah mata kuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Ya, lanjut lagi. Semoga keterangan dan penjelasan yang disampaikan tadi siang bermanfaat serta bisa ikut membantu menuntaskan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Itu yang ditulis Anies di kolom Instagramnya. Nah, perkataan-perkataan ini jelas mendapatkan sorotan dari para netizen. Katanya bahkan sampai 77.200 netizen menyukai unggahannya ini dan juga 4.378 komentar mewarnai di unggahan tersebut. Salah satunya kayak gini nih. Dicaci tidak tumbang, dipuja tidak terbang. Sehat dan panjang umur selalu buat Bapak. Tulis pemilik akun @ishakkuswoyo. Ya, amin. Sehat dan panjang umur selalu ya. Ya, memang di saat ada serangan dan bagaimanapun juga dihadapi gitu kan. Dan segimana dipuji juga ya gitu-gitu aja gitu. Biasa aja dijalani gitu. Nggak jadi bikin hidungnya manjang. Salah ya kalau yang manjang bukan gara-gara dipuji. Mau jatuhin Anies? Adanya 2024 makin menggema namanya, kata pemilik akun @fuadbasra. Iyalah, untuk menjatuhkan, apalagi menjatuhkannya karena nanti tujuan di 2024, enggak lah. Yang pasti juga malah namanya Pak Anies ini terus di atas. Bahkan di survei juga elektabilitasnya stabil tetap di atas gitu kan. Beda nih dengan yang satunya lagi. Karena saat itu yang dipanggil bukan hanya Pak Anies. Ada yang keluar dari kantor KPK itu mukanya tegang. Beda. Nih lihat videonya. Pelaksana badan anggaran itu bukan saya, saya bukan saya karena itu kolegial gitu. Jadi bukan saya, karena pada saat itu ada defisit anggaran sebesar 18 triliun. Saya sisir sampai surplus 1 triliun. Nah setelah itu saya gelondongan dikasih ke eksekutif itu aja, udah saya. Ya. Jadi ini gimana Pak? Apa? Itu gimana? Itu ya? Enggak Pak ya? Itu pembahasannya anggaran selesai, kayak Pak Gubernur aja nanti. Ya gitulah ya pokoknya ya. Ekspresinya itu beda dengan Pak Anies tadi, yang santai kalem, yang ini agak tegang. Yang satu berani menyampaikan sesuatu dengan tenang kepada awak media, yang satunya lagi terlihat buru-buru. Bahkan juga ada perkataan yang melemparkan, tanya aja Pak Gubernur. Ya kayak Pak Gubernur aja nanti ya. Gitu kan, takut salah menjawab mungkin ya. Ya perlu kita ketahui juga, yang berikut tadi adalah Bapak Prasetyo Edy, Ketua DPRD DKI Jakarta, yang merupakan juga politisi dari Partai Moncong Putih. Dari Partai PDIP maksudnya, gitulah. Jadi jelas ya, kenapa banyak masyarakat yang terpesona melihat gayanya Pak Anies Baswedan. Seperti salah satu, salah dua, dan salah tiganya yang tadi kita bicarakan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Jaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.